Mas, Ah, tumben pakai blangkon, pakai kaos. mau main ketoprak? Enggak, ya biar apa sekali-sekali beda gitu loh. Oke, Mas yuk lanjut yuk. Oke. Salam lestari. Salam lestari. Enggak. Aku lupa loh. Bareng gitu kok. Ayo. Yuk 1, 2, 3. Salam lestari. Halo lor, kembali lagi di Dia Tomblok Channel. Masih bersama saya Dia dan Mas Bojo, Mas Dalang Alex Puji Winarto. Dalang ini nggak pakai beskap kok. Oke, kita lanjutkan perjalanan sesat mencari pesugihan. Terakhir itu kayaknya ini Mas, di Temanggung. Ya. Temanggung yang Jalmo Moro, Jalmo Mati yang itu. mengerikan itu. Ya, habis itu kan karena sama-sama shock, terus hubungan dengan Pak Polan itu agak kendor. Ya kita masih teleponan. Setiap kali telepon yang ditanyakan gimana ini, dilanjut apa istirahat dulu. Nah karena Pak Polan bilang mau istirahat dulu, paling juga aku tanya masih kebuncing gitu, dia bilang masih, tapi belum berhasil, suruh datang ke sana lagi gitu. Terus ya aku godain aja, sudah diajak mantap-mantapan belum? Oh saya tidak akan mau gitu. Ya sementara itu karena yang punya jaringan pesugihan itu kan Pak Polan, aku kan tidak punya. Sementara itu kan tagihan datang terus, kemudian perut juga harus diisi, ada banyak jiwa yang harus dihidupi kan itu. Artinya kebutuhan kan jalan terus. Dan di sisi lain, sekali kita masuk ke jalan setan, maka itu seperti candu. Jadi mula-mula pesugihan, lama-lama kita jadi mengendur tentang apa yang tidak boleh dan apa yang boleh. Jadi mulailah terpikir tentang judi, gitu. Karena itu cara paling cepat di luar pesugihan ya, karena pesugihannya aku tergantung sama Pak Polan toh. Itu cara paling cepat untuk mendapatkan uang dalam jumlah cukup besar, gitu. Padahal dari Lawu ketika bertapa itu jelas tidak boleh termasuk berjudi. pantangannya. Ya, itu termasuk pantangan keras yang kalau dilanggar maka aku akan kena. Lalu timbul penyiasatan gitu. Penyiasatannya bukan aku yang beli, gitu. Terus yang beli siapa? Kan banyak anak di sana. Oh, Banyak anak di sana. Ya, salah satunya, tapi saya minta jangan ini ya, sedulur-sedulur DTC nggak usah menirukan, karena selain konyol, yang namanya judi itu sangat tidak ilmiah. Jadi secara ilmiah orang tidak bisa menang judi. Salah satu caranya dengan melihat nomor di punggung kodok. nomor di punggung. Terus caranya piye? Kamu tahu yang namanya kodok berot enggak? Yang gede itu. Yang gede itu, yang kalau mengencingi kita bisa buta. Oh, yang perutnya gembung itu. Ya. Ya, perutnya agak besar. Iya. Itu. Kulitnya kasar. Ya. Ini bukan jenis katak yang ini loh, yang suka di dinding loh, beda loh. Kalau kodok berot itu di tanah dia. Terus sering masuk ke kolam kita bertelur itu. Nah itu kodok berot. Nah itu harus dicari yang besar. Jadi cari kodok berot yang besar, yang ya hampir sekepal lah. Jadi yang paling gede
Yang paling gede. Kalau yang kecil nanti selain kurang memenuhi syarat, itu kalaupun keluar nomornya itu nggak akan jelas. Gitu. Nah, kalau sudah itu dibakar. Kodoknya? Iya, hidup-hidup itu dibakar. Jadi nggak boleh dimatiin dulu. Sudah dibakar sampai hangus. Nah, setelah hangus ada mantra tertentu yang diucapkan sambil ini punggungnya itu dikerok pakai pisau. Tapi ngeroknya tidak boleh keras supaya kulitnya nggak terkelupas. Jadi yang dibuang angusnya. Nah, ketika dibuang angusnya kira-kira dalam 1 detik. Gitu ya. Ya 1 detik. 1 detik akan kelihatan nomor. Berapa angka, Mas? Biasanya? Bisa 1 maksimal 2. Oh. Gitu. Tapi itu sudah cukup lah untuk apa? Untuk secara teori loh ya waktu itu. Itu cukuplah untuk memperpanjang perut kan gitu. Ya sudah, kita rame-rame cari kodok. Biasanya lebih gampang sih nyarinya kalau malam. Gitu. Jadi di bawah lampu merkuri itu jalanan itu kita suka berburu kodok. Kayaknya Om Rohani pernah juga kita suruh cari itu. Oh ya? Cari kodok untuk dibakar. Kalau sudah dapat kodoknya, kita bikin api. Dari ini loh biasanya dari daun-daun ranting-ranting gitu ya. Yang penting cukup untuk menghanguskan kodok itu, nggak usah terlalu besar. Jangan api unggun yang besar, nanti begitu masuk malah susah ngambilnya. Itu kodoknya kan hidup toh. Nah kalau dimasukin gitu kan bisa lompat. Nah kita kan jaga supaya dia dimasukkan lagi. Gitu. Tapi kalau apinya pas itu dia langsung ini sih, langsung kayak kejang gitu. Kayak kejang. Nah tentu saja nggak cuma sekali kita nyobanya itu loh, nggak bisa sekali. Jadi yang pertama kalau nggak salah terlalu hangus. Kita telat ngambilnya. Jadi kodoknya dibakar sampai agak hangus, sudah mati, tetapi antara kulit sama apa namanya itu ya, angusnya itu masih ada gitu loh. Bukan semua berubah jadi arang gitu, nggak bisa kalau gitu. Nah yang pertama itu terlalu lama. Jadi ketika dikerok begitu ya kulitnya terkelupas semua. Itu jadi nggak bisa ya. Jadi angkanya itu di kulit. Ketika angus itu dikerok serak itu sambil mengucapkan mantra tertentu itu kelihatan nomornya. Gitu. Nggak bisa 4 angka langsung gitu, Mas? Wow, itu kalau bisa 4 angka misalnya dapat ya, selain langsung selesai, hukumannya juga langsung berat. Kan nanggung kalau cuma 1 atau 2 gitu. Kalau 4 angka gitu beli tembus gitu kan lumayan itu. Wong itu aja, untuk bisa begitu aja saya harus bermeditasi, bilang sama guru spiritualku kan yang lawu, minta izin, terpaksa seperti ini karena sudah tidak ada jalan yang lain. Kami hanya membeli itu secukupnya gitu. Jadi bukan dengan kodok itu saya mencari sampai 135 juta, tidak. Tapi di antara penagih ini ada yang sangat mendesak. Misalnya anaknya sakit gitu. Anaknya sakit, dia butuh biaya untuk mengobati anaknya itu. Kemudian kami kan juga harus makan. Nah, itu dapatnya berapa kan gitu. Gitu. Kayaknya menarik ini. Jangan dicoba, tapi awas kalau kamu coba. Bukan, aku cuman mau nyoba terus mau ngelihat itu loh, bener apa enggak gitu. Aku nggak mau beli, cuman mau lihat bener nggak sih gitu. Kan kalau nggak dipraktekkan kan kita nggak tahu gitu. Nanti lama-lama kalau sudah nyoba ya beli. Ya mudah-mudahan enggak. Cuman itu pesona setan kan seperti itu. Sudahlah,
dicoba dulu kan gitu, dalam hati kan begitu, coba dulu. Nah nanti iya apa tidak, jangan-jangan tidak. Nah begitu kamu coba ternyata benar, beli dapet, beli lagi lebih banyak nggak dapet. Udahlah, polanya setan seperti itu gitu. Itu berarti dilakukan malam, Mas? Malam. Itu ada hari-hari tertentu Tidak. gitu nggak sih? Tapi harus dilakukan malam. Sekitar jam berapaan? Ya kalau bisa sekitar jam 12-an gitu. Jadi kalau nomor itu tutup sebelum jam 12 ya kita yang kita beli adalah berikutnya gitu. Untuk hari berikutnya gitu hari ya. Berikutnya. Itu berarti nyari kodoknya dulu. Terus sebelum jam 12 itu disiapkan ditaruh di wadah, jangan sampai mati gitu. Nah nanti setelah jamnya tiba baru itu dilakukan. Mas, tadi kan bilangnya kan ada mengucapkan mantra tertentu gitu kan? Aku diajari, Mas. Mantranya apa? Enggak boleh. Aku tuh kepo, aku pengen nyoba gitu loh. Sana lo kamu bertapa 40 hari di laut. Ya wes ini wes, cluenya aja, clue. Baca apa gitu? Enggak. K. K itu apa? Kunci. Enggak. No, enggak. Mijil. Enggak. Bukan itu, beda lagi. AI. AI itu apa? Iya, sebenarnya mantranya itu sudah pernah aku ajarin ke dia. Cuman ini apa? Aku nggak kasih tahu bahwa itu termasuk buat lihat nomor gitu. Makanya sedulur semua kalau penasaran sama mantranya ini punya ini, hostnya ini punya, pendek kok itu. Iya toh, yang itu toh, Ya. AI toh. Mas, jenengan pas nyoba itu sering beli gitu? Enggak, jadi kalau ada yang kepepet itu kita beli. Oh, berarti tidak setiap hari ya pas Iya. pas kepepet tok. Lah itu Iya. sering dapat enggak, Mas? Seingatku itu hanya berhasil sekali. Jadi setelah meditasi itu toh saya mohon pada Eyang Lawu untuk diizinkan melihat nomor. Nanti bukan saya yang beli, dan ini saya niatkan hanya untuk membantu orang yang sangat terdesak gitu. Nah setelah meditasi kita cari kodoknya, dapat kodok yang cukup besar, kita coba dan ternyata berhasil. Itu 2 nomor apa 1 nomor pas pertama itu keluar? 1 nomor. 1 nomor tok. Iya, 1 nomor. Dapatnya lumayan, Mas. Nah, dapatnya agak lumayan. Jadi itu memang cukup untuk memberi pada yang menagih, kalau nggak salah sekitar 3 juta. Ditambah untuk belanja 1 hari. Nah, besoknya kan ada lagi yang ini terus gitu ya. Kita juga sebenarnya tidak terus jaga kok. Artinya ya wis nanti saya tak berusaha atau apa, enggak. Ya kita tetap bilang ya nanti kalau ada kita berikan, monggo. Kalau Anda melihat ada barang berharga di sini mau diambil yo ambil saja. Gitu ya. Terus kita minta lagi. Begitu dibeli nggak dapet. Berarti modelnya itu kayak ini ya. Orang kan pasti kalau misalnya beli pertama gitu kan dapat gitu. Wah, kenapa aku belinya cuma 10.000? Besok beli lagi tak tambahi misalnya 20.000. Ada rasa semacam itu ya. Pada kami ada rasa semacam itu, termasuk saya sendiri itu ada. Wah, tahu begitu belinya agak banyak. Lah tapi kan waktu meditasi itu sosok yang aku percaya sebagai Eyang Lawu itu tidak menjawab. Jadi dia diam aja. Dia diam melihat ke aku. Ya tidak senyum, ya tidak tampak marah, tapi dingin gitu loh. Sehingga wah ini boleh apa enggak? Ya sudahlah, kita coba aja.
Itu. Nah, yang kedua juga begitu, dia melihat juga ada reaksi apapun, kita beli lagi, gagal gitu. Kalau nggak salah gagalnya itu sampai 3 kali itu saya berhenti, ya sudah, berarti memang nggak boleh. Masih untung yang pertama itu aku nggak dihukum gitu. Nggak dihukum, Mas? Nggak dihukum, tapi yang beli memang bukan aku. Mas, itu kok bisa yang pertama dapat terus habis itu kok nggak dapat lagi? Itu karena apa? Angkanya berubah atau memang angkanya itu tetap tapi dibeli itu nggak dapat? Maksudnya angkanya berubah gimana? Maksudnya gini loh, dilihat itu berubah-berubah gitu atau angkanya itu tetap tapi nggak dapat pas dibeli gitu? Nggak gitu. Jadi waktu cari kodok itu kan selalu kita banyak orang, nggak 2 orang toh apa 3 orang, enggak, selalu sekitar 5 orang lah atau kadang sampai 7 orang. Jadi yang pertama itu begitu kita kerok, itu semua orang melihat jelas angkanya sama. Jadi misalnya yang kita lihat angka 7, ya semuanya melihat angka 7 gitu loh. Tapi setelah yang kedua, yang ketiga, yang keempat itu beda. Jadi misalnya ada aku, ada kamu, ada siapa lagi itu melihatnya beda. Melihatnya beda-beda semua. Ada yang melihat angkanya itu 4, yakin itu 4. Yang lain melihat oh enggak itu 9. Yang lain bilang itu 7 gitu loh. Nah, kan tidak semua angka terus dibeli. Akhirnya kan kita yakini itu paling banter kita kan beli 2. Paham? Jadi misalnya beli angka 7 sama 4 misalnya, ternyata yang keluar 9. Jadi yang keluar tetap aja salah satu dari kami yang melihat itu tapi tidak dibeli angkanya. Sementara kalau memang ada pemikiran begini, wah itu berarti setiap kita melihat angka berapapun kita beli, terus nominalnya ditambah supaya cocok gitu ya. Tapi kan nggak berani melakukan. Karena apa? Karena aku punya perasaan bersalah gitu loh. Bahkan ketika minta itu kan sudah sebenarnya punya perasaan ini sesuatu yang nggak boleh. Ini hanya untuk kemarin dapat itu hanya karena memang beliau melihat ini darurat. Kan bisa aja orang yang menagih itu bilang aku sangat butuh, sebenarnya juga tidak, kan bisa aja. Nah, sebagai manusia kan aku nggak bisa melihat semacam itu gitu. Jadi ya itu dapatnya cuma sekali. Nah, setelah sekitar 3 kali itu nggak dapat, ya sudah, berhentilah. Nggak kayak gitu lagi. Ya artinya cari nomor dengan pendekatan yang berbeda. Ada cara lain nggak Mas untuk melihat nomor gitu? Ya ada cara lain, ada banyak cara lain. Cuman yang kami lakukan itu hanya 2 cara. Jadi cara nomor yang di punggung kodok ini sama cara lain bertanya secara langsung pada jin-jin itu. Aku udah pernah diajari belum? Sudah. Oh iya. Oke. Nanti pengen praktek lagi Lihat tok Mas, aku nggak beli. Cuman lihat tok, boleh ya? Terserah, urusanmu sama Tuhan sendiri, bukan sama aku. Kayak gitu berarti nggak boleh. Ya itu tadi Lor, cerita Mas Alek. Ternyata ada banyak cara untuk melihat nomor, tapi jangan dilakukan karena nggak boleh ya Mas. Betul-betul itu jebakan setan. Sudah, percaya aja. Nanti makin hancur ya. Iya, betul. Sekali dapat tapi dia menunggu memperosokkan kita pada timing yang tepat. Dan di sisi lain kita sudah kecanduan nomor, jelas. Ya itu Lor, pokoknya jangan ditiru yang jelek-jelek, diambil pelajarannya aja.
Gitu untuk pengetahuan. Terima kasih sudah menyaksikan Dia Tomblok Channel. Salam lestari.